Jadi ini yang namanya yang nanti sorry yang kita tunggu-tunggu ya, MyFiber. Apa sih MyFiber? Nah, jadi gini, ini produk yang berhubungan dengan bagian saya, bagian diet ya, bagian pencernaan itu bagian saya. Satu lagi bagian mental health, cuman mungkin belum ada nih produknya. Nah, sekarang kita bicara tentang diet yang aman dan sehat untuk pencernaan. Kenapa? Karena banyak orang yang kalau saya suruh diet, misalnya apa-apa, pasti ngomongnya gini, saya punya mah dok, boleh nggak diet? Kan gitu ya. Kalau diet nanti kena mah nggak? Itu pertanyaan yang standar. Kalau iya, berarti dietnya tidak tepat. Gitu. Jadi diet itu justru harusnya semakin membuat pencernaan kita sehat, semakin membuat tubuh sehat. Jadi nggak ada cerita biar gemuk asal sehat, nggak ada ya. Coba tolong ya, kalau yang udah pernah belajar sama saya, nggak boleh tuh ngomong kayak gitu biar gemuk asal sehat ya. Oke. Nah, obesitas kenapa? Karena yang namanya berat badan bertambah, berlebih, kemudian jadi obesitas. Saya yakin yang pernah ketemu saya zaman awal-awal 2019 ya, 2018 pasti udah pernah dengar waktu saya cerita tentang obesitas ini. Nah, jadi ketika obesitas itu sudah sangat berlebih berat badannya gitu ya, sehingga akhirnya membuat berbagai macam masalah. Oke, di sini ada masalah dia meningkatkan resiko tentang serangan jantung, stroke, diabetes, hipertensi. Ini penyakit-penyakit yang mengerikan buat semua orang. Semua tuh ketakutannya biasanya di sini ya. Nah, terus begitu juga cancer, mau laki mau perempuan, apalagi cancer yang urusannya dengan urusan pencernaan, ya. Kalau perempuan urusannya dengan payudara atau leher rahim, batu empedu. Ini banyak banget ya. Kenapa ini disebutkan? Karena biasanya orang Indonesia harus takut-takutin dulu, biasanya gitu. Jadi berobat pasti setelah sakit dan sakitnya setelah parah. Sementara kalau saya karena bagian di anti-aging, di preventive medicine kita selalu preventif. Jadi karena ingat selalu ada batas yang jauh dari sehat ke sakit. Ini yang suka orang lupa dan abai. Penambahan berat badan, ya. Jadi kalau misalnya dalam apalagi pandemi ya, aku ngelihat pandemi setahun 2 tahun ini rata-rata naik bisa ada yang sampai 8 kilo, 10 kilo, itu udah nggak sehat. Udah sama sekali nggak sehat, udah pasti ada gangguan yang lain. Sementara ingat, obesitas adalah salah satu komorbid ya yang bisa membahayakan COVID. Kan kita lagi masih di zaman COVID ini ya, hati-hati. Oke, jadi ketika kita bicara risiko penyebab kematian itu benar sekali. Nah, obesitas dari tahun ke tahun selalu naik. Indonesia termasuk. Ya, padahal Indonesia dibilangnya negara dunia ketiga, tapi obesitasnya tinggi. Padahal katanya obesitas penyakit orang kaya katanya gitu ya. Tapi ini ada. Nah, kalau kita melihat dari sisi kita, ini adalah suatu possibility, ya kan? Kesempatan. Oh, banyak orang yang perlu didietin ini. Berarti apa? Banyak orang yang memerlukan produk ini. Tapi kita juga punya kewajiban kepada semua untuk menerangkan, mempunyai ilmu secara baik, sehingga mereka pun akhirnya tergerak untuk memiliki pola hidup sehat dan memiliki tubuh yang sehat ya. Jadi ini bisa jadi panduan ya. Nah, kita bicara dulu tentang diet. Nah, ini hati-hati ya. Biasanya orang tuh sudah menolak diet. Entah dianya pribadi yang menolak atau lingkungan yang menolak karena dianggapnya diet itu tidak makan. Nggak benar banget ya. Diet itu justru mengatur pola asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Kenapa? Karena gini loh. Yang kalian perlu tahu, kebanyakan orang gemuk itu karena makan yang bukan makanan. Kalau kita betul-betul makan makanan, real food, kita pasti akan cepat kenyang, kenyangnya akan lebih lama, dan kita nggak akan gemuk. Intinya itu. Cuma sekarang kebanyakan orang itu makanan yang synthetic food. Bener nggak? Dengan imbel-imbel makanan sehat, kadang-kadang ya, dengan imbel-imbel makanan fast food misalnya gitu kan, atau makanan enak. Ini yang jadi musuh kita atau lawan kita di sini. Oke, jadi diet sendiri sebetulnya tujuannya kan untuk mencapai berat badan ideal sehat tapi terkontrol. Oke, kita di sini adalah berusaha menjalankan diet yang aman tapi juga nyaman. Karena kadang-kadang gini yang harus kalian tahu, nggak bisa tiba-tiba orang tiba-tiba didrastiskan. Kadang-kadang susah, orang jadi suka kabur gitu. Kalau dietnya susah mending nggak usah, dia udah menyerah duluan gitu kan. Belum lagi kalau misalnya si yang harus diet ini adalah orang-orang yang punya gangguan. Tadi kan kayak misalnya tadi dari awal gangguan pencernaan lah, misalnya
gangguan, sudah ada gangguan gula, sudah ada gangguan liver atau segala macam, buat dia diet akan semakin berat, makanya dia perlu banget bantuan. Oke. Nah, pencernaan yang baik adalah kunci diet aman dan sehat. Kalau dulu pernah dengar istilah gini nggak? You are what you eat, gitu kan? Nah, sekarang ada tambahan, you are what you can digest. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan dan kamu adalah apa yang bisa kamu cerna. Jadi ada juga kasus-kasus di mana orang sudah makan makanannya sehat tapi kok nggak kurus-kurus atau nggak sehat-sehat atau badannya nggak ideal-ideal karena ternyata dia sudah ada masalah di pencernaan. Ya, saya kemarin ketemu orang-orang baru ya, kebetulan ada kerjaan lain, saya ketemu banyak orang, hampir semua punya gangguan pencernaan. Mau yang dari asam lambung, mau ceritanya ngomongnya GERD, mau susah BAB, mau cenderung terlalu gampang, setiap makan langsung BAB, itu berarti ada gangguan pencernaan. Nah, kalau sudah ada gangguan pencernaan, pasti penyerapan pun masalah. Kalau sudah penyerapan masalah, pasti nutrisi di badan tidak seimbang. Oke, tidak seimbang, itu berarti arahnya cuma dua, kekurusan atau kegemukan biasanya. Jadi kegemukan bukan kelebihan nutrisi aja, justru biasanya dia kurang nutrisi, tapi kelebihan lemak atau energi yang tersimpan. Oke. Nah, berikutnya adalah, jadi akhirnya kita mengenal yang namanya detox, pasti udah sering ya dengar detox. Tapi apa sih detox? Sebenarnya detox adalah proses membuang limbah. Ya, limbah ya pasti berbahaya dong, racun gitu ya, dari tubuh kita, sehingga tubuh kita lebih sehat, ya, vitalitas lebih tinggi, juga sekaligus langsing. Karena apa? Toksin itu salah satunya ditaruh juga di sel lemak. Ya, tidak hanya di area pencernaan, tapi sel lemak pun bisa menjadi sarangnya toksin-toksin. Jadi kalau saya di klinik kadang-kadang nggak kurus-kurus orang detox. Ya, kenapa? Karena pasti ada toksin di situ. Dan memang rasanya ketika detox tuh kadang-kadang nggak enak ya, nggak nyaman. Tapi daripada racun terus di dalam badan, baiknya kita usahakan supaya dia keluar sehingga selnya kembali menjadi sehat dan mengurangi resiko penyakit. Oke, nah kita masuk ke produk dulu ya. Kita cerita MyFiber. Jadi ini bentuknya serbuk karena belum ada yang tahu kan. Jadi ini bentuknya serbuk, rasanya rasa kiwi. Jadi enak lah untuk dikonsumsi gitu ya. Dia punya salah satu fungsinya adalah mendetok tubuh. Kenapa saya bilang salah satu? Karena banyak isinya tuh banyak sekali, tidak hanya untuk detox gitu. Tapi fungsi terutamanya adalah untuk mendetok tubuh sehingga meningkatkan fungsi pencernaan ya. Nah, tadi saya bilang kan isinya banyak nih, ada kiwi ya, ada kiwi ekstrak, ada pome, ada grape ekstrak, ada psyllium husk, ada inulin, ada garcinia, ada sea algae. Ini kalau di area, kebetulan saya juga belajar tentang ini ya, tentang herbal. Ini adalah kojo-kojonya untuk diet. Jadi mereka masing-masing punya punya kekuatan-kekuatan masing-masing dan semuanya itu dari berbagai macam sisi untuk membantu kita menjalani program diet yang bertujuan terutama menurunkan berat badan. Oke. Nah, ketika kita bicara kiwi ya, kiwi ini memang kalau lihat dari buahnya pasti udah pada tahu ya yang namanya kiwi ya, gampang kok didapatnya. Dia punya fungsi menjaga kesehatan pencernaan, punya fungsi juga menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi resiko pembekuan darah, menjaga kesehatan mata, dan menghambat penuaan dini ya. Bagus banget ya. Nah, cuma saat ini yang paling saya mau tonjolkan ada kiwi ini mengandung astazin. Ya, astazin ini zat yang sebetulnya bagus banget. Suatu serat yang natural, yang alami, yang ada di dalam buah kiwi, dan ini baik banget buat kesehatan usus. Ya, jadi dia mampu mendetok tubuh dengan membantu mengikat racun dan minyak, minyak ya, dengan cara meningkatkan frekuensi dan terus dia akan melunakkan tinja sehingga kesehatan ususnya jadi lebih baik, gitu kan? Mungkin juga pup lebih lancar dan meningkatkan BAB yang secara sehat. Oke, penelitiannya sudah ada ya, jadi bukan hanya sekedar katanya gitu ya atau apa, tapi penelitiannya secara medis sudah ada. Nah, selain itu juga dia berfungsi sebagai prebiotik ya. Pernah dengar kan pasti ada ada probiotik. Nah,
Kalau prebiotik itu merupakan bahan makanan yang sebenarnya nggak bisa dicerna oleh tubuh ya, tapi dia bisa apa ya? Jadi dia tuh kayak makanannya bakteri di usus besar. Jadi bakteri baiknya ya terutama, adanya bakteri baiknya makin banyak, makin sehat, makin meningkatkan fungsi pencernaan. Jadi dia juga mampu membantu tubuh meningkatkan sistem imunnya. Gitu. Oke, terus fibernya tinggi. Nah, tahu kan fiber kan fungsinya banyak ya, termasuk kesehatan pencernaan, juga termasuk masalah menyeimbangkan makanan yang banyak kadar gula. Ya, ada fungsinya di sini cukup baik ya, bukan cukup lagi sangat baik. Terus kemudian ada juga yang pome ya, dia bantu juga meningkatkan pergerakan usus karena banyak orang-orang yang metabolismenya lambat, pencernaannya lambat, sehingga ini yang juga membuat mereka lebih gampang untuk naik berat badan. Selain itu dia juga antioksidan ya, melindungi dari radikal bebas. Nah, dimana ketika orang gemuk sendiri biasanya radikal bebasnya juga suka tinggi gitu, sehingga toksin lagi terkumpul ya. Jadi dia juga mengurangi simpanan lemak di jaringan tubuh dan membantu proses regenerasi dan mencerahkan kulit. Oh, sekalian ya, jadi ya bukan hanya untuk diet tapi juga untuk anti agingnya dapat. Nah, terus ada grape extract. Nah, dia juga kebantu lagi konstipasi dan diare ya. Jadi kesehatan pencernaannya ya. Jadi ingat ya, ini bukan produk untuk laksatif, beda ya. Kalau laksatif kan memang dipaksa untuk BAB, enggak, ini normal sehingga kita juga nyaman dan sehat. Tidak ada yang dipaksa, air yang keluar juga tidak berlebih ya, sehingga aman buat badan. Dia juga punya fungsi antioksidan, mampu meningkatkan bakteri baik di usus, menjaga kesehatan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit kanker, memperlambat penuaan kulit. Ya ingat, ketika kita bicara tentang metabolisme badan, kita bicara juga berarti tentang metabolisme energi. Oke, metabolisme energi pasti berhubungan juga nanti dengan darah, tekanan darah, pembuluh darah itu pasti. Jadi ketika kita juga punya pembuluh darah yang sehat, itu akan meningkatkan kesehatan kita. Kita jadi lebih gampang olahraga, ya olahraganya pun akan nyaman buat kita. Banyak orang-orang yang susah berolahraga ketika aduh kok kayaknya gerak dikit capek apa sih ya, karena mungkin pembuluh darahnya juga kurang bagus, fungsi kerja jantungnya juga kurang bagus. Nah terus ini kalau di kalangan anti aging, di kalangan dokter diet ini pasti beken banget ya, di kalangan nutrisionis gitu ya, Psyllium husk ya, ini dia mengatasi sembelit, dia juga bikin cepat kenyang, dia juga prebiotik, dia juga menurunkan kolesterol dan gula darah. Oke, jadi apa ya? Jadi kebayangnya kadang-kadang kita kan nggak kenyang-kenyang gitu ya kalau makan. Nah ini bisa ngebantu untuk jadi rasanya tuh cepat kenyang dan penuh, tapi lebih lama gitu. Jadi kan kadang ada yang kenyang gitu, enak, tapi udah gitu berapa lama udah lapar lagi. Ini juga nggak bagus buat diet kalau begitu. Nah terus ada lagi ini Garcinia ya. Garcinia ini juga biasanya yang digadangkan untuk mengurangi nafsu makan secara natural. Oke, karena enak. Jadi kalau misalnya saya juga suka pakai. Jadi saya kalau di klinik pun saya biasanya pakai yang obat dokter dulu, biasanya awalnya. Lalu biasanya diteruskan dengan obat-obat yang lebih natural. Kenapa? Karena obat natural itu biasanya tidak hanya punya satu fungsi, tapi dia punya banyak fungsi dan juga ibaratnya meningkatkan performa metabolisme badan. Jadi kita bicara misalnya ini kan, Garcinia ini dikenalnya sebagai mengurangi nafsu makan, tapi sebetulnya juga menurunkan lemak darah, menghambat produksi lemak juga, mengurangi lemak perut juga sebagai antioksidan. Nah ini hebatnya kalau produk-produk dari natural tuh biasanya multifungsi dan minim efek samping, kecuali alergi biasanya ya, atau dipakai secara berlebihan. Nah terus ini juga ada yang bagus, inulin. Inulin biasanya dipakai untuk produk natural pengganti obat, bukan pengganti, penyeimbang atau mereplace ketika orang sudah mulai sembuh obat-obat yang berhubungan dengan gula darah kalau di kita ya. Tapi dia juga ternyata ada fungsi untuk menjaga usus, tadi mengontrol gula darah, kenyang juga lebih lama karena dia biasanya stabil gula darahnya, karena biasanya gula darah yang melonjak terus tiba-tiba jatuh itu yang bikin gengges lapar yang craving ya, itu biasanya karena gula darah jatuh ya. Terus menurunkan kolesterol darah juga. Wah, multifungsi banget ya ini ya. Jadi buat teman-teman satu produk dapat banyak. Belum ini ada si alga ya. Jadi dia ini juga membantu membakar lemak tubuh, berperan dalam menurunkan berat badan, mengoptimalkan syaraf saraf ya. Ini juga perlu karena kadang-kadang gini, orang gemuk itu
ketika dia makan lemak dan gula yang apa ya istilahnya ya, berikat bersama, itu ada istilah medisnya saya lupa, itu dia bisa jadi kayak membuat peradangan di area saraf. Ini yang suka berbahaya. Jadi mata yang kena biasanya, yang kecil-kecil dulu gitu ya, belum saraf-saraf yang lain. Dia juga meningkatkan kadar darah, asam lemak omega 3, mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat. Ini penting banget ya, jangan sampai udah makan belum, lupa, enggak ya. Biasanya kan suka gitu ya, udah makan atau belum makan lagi, atau berasnya belum makan, enggak kalau ini ya. Terus sumber gliklogen juga dan antiinflamasi. Oke, nah jadi buat teman-teman ini tolong dihafal ya, biar tahu ketika kita cerita tentang suatu produk apa sih isinya, buat apa sih gitu ya ini. Dan juga mungkin hati-hati, ada yang alergi nggak? Waktu itu saya pernah punya saya itu pernah waktu dulu, zaman dulu banget, ternyata ada pasien yang alergi dengan suatu produk, suatu bahan alami. Saya ya semacam-macam ini. Jadi harus ditanya dulu, ada alergi nggak dengan ini ya, karena bisa saja terjadi. Nah, jadi ini kandungan-kandungan baiknya ya, ada astazin, ada pome, ada grape, ada inulin, ya, ada psyllium husk, ada algae, ada asam kandis. Ini coba tolong dihafalkan fungsi-fungsinya apa ya, tadi udah saya jelaskan, sehingga kalian tahu ketika ketemu orang, mungkin bisa bekerja dari ininya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, cara pakainya bisa diminum 1-2 kali sehari, siang dan atau malam sebelum tidur. Bagusnya sih dikonsumsi 1-2 jam setelah sarapan dan 1-2 jam sebelum makan malam ya. Jadi ini harian, bisa untuk harian. Gitu. Untuk produk mungkin sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dia.